Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Levina TJA. Ini masih sequel dari videoku yang tentang kecewa dan patah hati kemarin ya. Jadi perempuan itu memang sulit ya, banyak tuntutan, dan kita perempuan itu selalu jadi pihak yang disalahkan. Suami selingkuh, istri yang disalahkan. Katanya kita tidak bisa menjadi istri yang baik. Anak sakit, kita yang disalahkan, istri yang disalahkan. Katanya kita nggak bisa ngurus anak dengan baik. Jadi pernikahan itu sulit dan rumit ya. Nggak segampang pada masa pacaran. Masih enak-enaknya saja, masih manis-manisnya aja. Nah, kalau sudah menikah itu masalahnya luar biasa kompleksnya. Buat aku tuh seperti benang kusut ya. Nah, banyak wanita-wanita yang terjebak di pernikahan yang toksik ya. Terutama itu orang-orang zaman dulu ya, seperti angkatannya mamaku. Itu banyak sekali wanita yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga atau abusive itu ada dua macam ya. Physical abusive atau kekerasan fisik, dan juga mentally abusive, itu kekerasan mental. Jadi orang yang mengalami kekerasan secara fisik, physically abusive, itu sudah pasti mengalami mentally abusive juga. Jadi orang yang sering dipukul, disiksa oleh suaminya, itu sudah pasti mentalnya juga terganggu. Dia akan selalu ketakutan ya. Sedangkan orang yang mengalami mentally abusive, kekerasan mental, itu belum tentu mengalami physically abusive. Jadi bisa saja si suami itu menyakiti dengan kata-kata, dengan omelan, dengan makian, tapi dia nggak main tangan, nggak main pukul-pukulan. Nah, orang-orang zaman dulu itu seperti yang katanya mamaku gitu, mereka tuh cuma bisa pasrah menerima keadaan. Ya udahlah, terima nasib. Alasannya tuh yang pertama karena faktor ekonomi, mungkin berasal dari keluarga yang tidak mampu. Lalu alasan yang kedua itu karena anak, nggak tega ninggalin anak. Jadi memang budaya ya dari leluhur kita dari zaman dulu, bahwa wanita itu tugasnya ngurus rumah dan anak. Lalu si istri ini posisinya di bawah suami, sedangkan suami itu yang mencari nafkah dan yang berkuasa di rumah. Ini pengalaman masa kecilku dulu nih ya, penuh dengan kepahitan, ketegangan, dan ketakutan. Karena papaku ini orangnya, dia yang berkuasa di rumah ya. Papaku ini orangnya perfeksionis, dia pekerja keras, semua tuh segala sesuatu tuh harus sempurna sesuai dengan peraturan dia ya. Jadi kita yang di rumah ini semua tuh di bawah kendali dia, semua tuh takut sama dia. Orang tuaku tuh usahanya dagang ya, toko. Jadi dulu kalau mamaku keluar sebentar aja, pas pulang pasti selalu papaku tuh marah, ngomel-ngomel. Jadi kalau keluar tuh nggak boleh lama juga menurut aturannya dia. Ya menurut dia tuh misalnya 10 menit juga udah dibilang lama menurut dia. Sedangkan mungkin buat mama tuh nggak cukup gitu. Lalu kalau misalnya masakan mamaku juga nggak sesuai dengan selera dia. Namanya selera orang kan beda-beda. Ada yang suka manis, ada yang suka asin. Itu papa tuh marah-marah. Untuk setiap hal kecil aja, hal kecil apapun gitu, dia tuh gampang banget marah. Karena memang papa tuh orangnya temperamental banget ya. Dia kalau udah marah itu, dia bisa ngomel dari pagi sampai malam, nggak berhenti-berhenti ngomel terus diungkit-ungkit gitu. Terus lagi papa tuh kalau udah marah ya, selanjutnya dia akan diemin mama aku tuh bisa sampai berhari-hari loh. Sampai marah dia reda, baru kalau ditanya, disapa tuh mau jawab. Sebelum marah dia reda, mau disapa, mau dirayu-rayu kayak apapun, dia akan diem dan cemberut. Lalu ribut yang sampai pukul-pukulan juga itu pernah ya, dan itu kusaksikan sendiri. Pernah suatu malam ya, waktu itu umurku masih baru 5 tahun. Suatu malam aku tuh terbangun. Aku lihat kok gelap, mati listrik. Tapi ternyata pas aku lihat itu beling pecahan kaca itu berserakan di lantai gitu. Ternyata papaku tuh habis memecahkan lemari baju mamaku. Papa marah karena mama tuh sering beli baju ya. Ya namanya perempuan ya, aku juga sama kayak mamaku sering beli baju. Yang buat mama tuh beli baju tuh ya cuma sekedar hiburan dia. Memang dia tuh hobinya tuh sukanya tuh baju. Jadi mamaku tuh memang dari sebelum menikah juga
Dia tuh kerja sama orang, cari uang untuk beli baju gitu kan, memang seneng hobinya baju. Papaku juga pernah selingkuh, dan itu berkali-kali. Entah udah berapa kali gitu, papa sering banget ngusir mama dengan kejamnya seperti ngusir pengemis aja gitu, sana lo pergi loh gitu. Tapi mamaku tuh tetap kuat ya, dia tuh tetap bertahan. Mungkin karena kondisi keluarganya ya, karena kondisi ekonomi keluarganya. Mamaku berasal dari keluarga yang kurang mampu, bahkan mamaku sendiri gitu menanggung keluarganya. Entah bagaimana nasib aku, Cici dan adikku kalau saat itu mamaku gak kuat, mamaku pergi meninggalkan kami. Tapi mamaku itu benar-benar wanita yang kuat tuh. Aku jarang banget ngelihat dia nangis tuh. Yang mana kalau cewek-cewek zaman sekarang itu jarang ada yang bisa sekuat itu ya. Termasuk aku nggak kuat ya. Aku dari kecil tuh udah ngeliat sendiri gimana mamaku disakitin papa, gimana sedihnya dan sakitnya mama pada saat tahu papa tuh punya selingkuhan. Nah jadi pada saat mantan suamiku dulu selingkuh, aku nggak kuat. Aku nggak mau gitu. Dulu kecil aku udah ngalamin kayak gitu. Masa sekarang rumah tangga sendiri juga harus ngalamin lagi seperti itu? Di pernikahanku yang dulu, mantan suamiku itu selingkuh ya. Aku nggak kuat. Lalu aku pulang ke rumah orang tuaku. Kemudian aku diceraikan. Kenapa aku nggak bertahan demi anak-anakku? Waktu itu anakku masih kecil-kecil ya. Karena aku lihat waktu itu mereka dirawat dengan baik oleh kakek neneknya. Seandainya waktu itu tidak ada kakek nenek yang merawat mereka, mungkin aku pun akan bertahan seperti mamaku ya, karena aku juga akan tega meninggalkan anak-anakku kalau tidak ada yang merawat mereka dengan baik. Jadi karena aku tahu bahwa kedua putraku dirawat oleh kakek neneknya dengan baik, makanya aku bisa tega gitu meninggalkan mereka. Lalu posisi aku itu sudah diceraikan, jadi aku pikir kalau aku tetap bertahan di sana, namanya aku dan mantan suami sudah cerai, gimana kalau mantan suamiku itu dia menikah lagi, lalu bawa istrinya pulang tinggal di rumah? Apakah aku bisa tinggal seatap dengan istrinya nanti gitu, walaupun memang untuk demi anak-anakku? Jadi akhirnya aku ya sudahlah, aku tegain gitu meninggalkan anakku, atau anakku juga punya kakek nenek yang sangat sayang dengan mereka. Nah, jadi pada saat rumah tanggaku itu hancur, aku lihat mamaku tuh sedih banget ya. Jadi mamaku tuh bilang, dulu mama mengalami seperti ini, diselingkuhin papa. Nah, sekarang kok anak mama sendiri harus mengalami hal yang sama. Dan yang mengharukan tuh papaku ya. Jadi pada saat papaku tahu bahwa mantan suamiku tuh punya selingkuhan, dia lihat bagaimana aku sedih, bagaimana hancurnya aku. Aku lihat papaku nangis loh. Itu mengharukan banget gitu. Papa yang begitu keras, begitu temperamental, tapi pada saat dia tahu anaknya disakitin, dia juga meneteskan air matanya. Pada saat itu benar-benar keputusan yang sangat sulit dalam hidupku ya. Terlalu sakit untuk bertahan gitu, tapi terlalu sayang untuk meninggalkan, sayang dengan anak-anakku ya. Jadi bukan perceraian ini yang ku sesalkan, dan kalau perceraian ini mungkin aku udah bisa terima. Ya memang aku sama dia jodohnya tuh cuma sampai di situ saja. Tapi perpisahan dengan kedua putraku yang sangat menyakitkan, yang sampai sekarang tuh masih aku rasa itu, masih ku rasakan sakitnya ya. Bagaimana aku nggak bisa ngelihat kedua putraku tumbuh dewasa. Jadi kalau kedua putraku saat ini kebetulan nonton video ini, mama mau bilang sama kalian bahwa meninggalkan kalian adalah hal yang sangat menyakitkan dalam hidup mama. Oke, kita kembali ke mamaku ya. Mamaku tuh sekarang umurnya sudah 64 tahun dan papaku sudah 69 tahun. Mamaku lebih muda 5 tahun ya. Sampai sekarang mamaku tuh tiap hari masih pulang malam loh. Mereka tutup toko jam 10 malam. Dan mama tuh harus ngikutin iramanya papa ya. Papa memang maunya tutup ke jam 10 ya, mama tetap harus ikutin jam 10. Nggak bisa pulang duluan. Sekarang pun mamaku tuh harus sembunyi-sembunyi kalau beli baju supaya nggak ketahuan papa.
Karena kalau ketahuan papa, waduh, baju itu bisa langsung dirobek-robek sama papa ya. Terus papaku itu kan tiap pagi datang ke toko sekitar jam 9-an. Lalu mamaku tuh karena harus bersih-bersih rumah, jadi mamaku tuh datangnya belakangan, kira-kira jam 10-an. Itu kalau mamaku datangnya telat sedikit aja, pas nyampe toko tuh langsung papaku tuh ngomel-ngomel. Kadang-kadang gak telat pun gitu. Tiap mamaku datang nyampe toko, pasti harus nyanyi dulu ya dengan omelannya yang khas gitu. Jadi tiap kali mamaku tuh berangkat ke toko, dia di hati itu selalu deg-degan, selalu was-was, aduh gue dimarahin gak nih ya, gue diomelin gak nih ya. Pas datang langsung diomelin. Jadi mamaku tuh sebenarnya jiwanya tuh kasihan gitu, tuh selalu ketakutan sama papaku. Kadang ngeliat papaku aja dia tuh udah deg-degan, katanya udah ketakutan duluan. Jadi kasihan banget gitu, luka batin mama tuh udah sangat dalam banget. Dari muda sampai sekarang terbelenggu oleh papaku yang emosionalnya begitu besar. Jadi videoku ini gak bermaksud untuk menceritakan kejelekan keluarga ya, karena aku yakin di luar sana juga banyak yang mengalami hal yang sama seperti aku dan keluargaku. Ini aku bermaksud untuk sharing, untuk saling menguatkan tuh, bahwa kalian tuh gak sendiri, banyak yang mengalami nasib yang sama. Lalu aku juga ingin memberikan masukan dan pelajaran untuk cewek-cewek yang single, supaya hati-hati dalam memilih jodoh. Jangan sampai terjebak di pernikahan yang toksik. Makanya sebenarnya aku tuh agak kasian gitu kalau ngeliat cewek-cewek sekarang tuh yang sangat-sangat agresif dan bucin ya. Cewek-cewek sekarang tuh berani-berani banget kalau naksir cowok, ngejar cowok, berani nembak duluan, berani ngajak kencan duluan. Kalau dari masa pacaran aja udah kalian yang menggebu-gebu sama dia, cinta cowok itu lama-lama luntur loh. Gimana di kehidupan pernikahan nanti? Jadi buat cewek-cewek single, tolong jangan terlalu bucin. Kalau si doi nggak menanggapi kamu, ya sudah, jangan maksa. Berarti dia bukan jodoh kamu. Oke teman-teman, semoga videoku ini bisa memberikan masukan yang positif ya. Dan jika kalian suka dengan videoku ini, tolong dikasih like-nya. Dan thanks for watching.